Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Karunia Intan dengan NIM 24108020136. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa kenabian. Nah, dimulai dari periode Mekah. Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi. Bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Warokah bin Naufal itu adalah seorang pendeta Nasrani berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelummu." Setelah kurang lebih 2 tahun, malaikat Jibril itu datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Selanjutnya ada tahap-tahap dakwah. Yang pertama itu secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekat. Tahap yang kedua itu ada dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Yang ketiga itu ada dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah, surah Al-Hijr ayat 94. Selanjutnya ada faktor Quraisy menentang dakwah Nabi. Yang pertama itu para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka itu tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Nah, takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Selanjutnya itu ada tantangan kaum Quraisy. Meminta Abdul Thalib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkannya kepada mereka untuk dibunuh. Budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam. Para pemimpin Quraisy menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai dia murtad kembali. Tidak seorang pun penduduk Makkah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Selanjutnya itu ada hijrah ke Habasyah. Pimpinan Utsman bin Affan diikuti 15 orang, 10 pria dan 5 wanita. Berangkat ke Habasyah termasuk istri Utsman, Ruqayyah binti Muhammad. Pimpinan Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang, 80 pria dan 1 wanita, yaitu Ummu Habibah putri Abu Sufyan. Selanjutnya itu ada Abu Thalib dan Khadijah wafat. Pada tahun 10 kenabian, Abu Thalib pelindung utamanya meninggal dunia dalam usia 87 tahun. 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya Khadijah dalam usia 65 tahun. Ketika Nabi berdakwah di Thaif, beliau diejek, disoraki dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Selanjutnya ada peristiwa Isra Mi'raj. Tahun ke-10 dari kenabian tersebut, di atas Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Tahun ke-11 kenabian, 6 orang dari suku Khazraj menemui Nabi dan menyatakan diri masuk Islam atau masuk Islam. Tahun ke-12 kenabian terdiri dari 10 orang suku Khazraj, 2 orang suku Aus, dan seorang wanita menemui Nabi dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi. Selanjutnya tahun ke-13 kenabian, sebanyak 73 orang dari Yastrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yastrib. Selanjutnya ada periode Madinah. Hijrah ke Yastrib, Nabi membangun sebuah masjid pertama kali di Kuba. Jumat 12 Rabiul Awal 13 kenabian atau 24 September 622 Masehi, Nabi meninggalkan Kuba. Di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim, Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama kali di dalam sejarah Islam. Membangun masyarakat Islam. Setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan, yaitu Baitullah. Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin, muslim asal Mekah, dan kaum Ansor, muslim Madinah. Konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Nabi itu mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah. Selanjutnya ada isi Konstitusi Madinah. Yang pertama itu, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Yang ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Yang keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Selanjutnya itu ada kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, saling bantu-membantu moral dan material. Selanjutnya itu ada Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan 2 Hijriah atau 624 Masehi.
Orang-orang Quraisy itu sebanyak 1.000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal bergerak menuju Madinah. Sementara umat Islam sebanyak 314 orang. Muslimin keluar sebagai pemenang, di pihak Islam gugur 14 orang, dan di pihak musuh gugur pula 70 orang, termasuk Abu Jahal sebagai pemimpin perang. Selanjutnya ada Perang Uhud. Itu terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Abu Sufyan itu memobilisasi 3.000 prajurit. Nabi Muhammad dengan pasukan 1.000 orang, Abdullah bin Ubay seorang munafik dengan 300 orang Yahudi membelot, dan 70 orang Muslim gugur, termasuk paman Nabi Hamzah yang dadanya dibelah dan hatinya dimakan istri Abu Sufyan atau Hindun. Selanjutnya ada Perang Ahzab atau Handak. Itu tuh terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi. Orang-orang Quraisy itu suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar, dan beberapa suku Arab lainnya berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan. Terdapat 3.000 orang prajurit Muslim. Lalu ada Perjanjian Hudaibiyah. Ini terjadi pada tahun 6 Hijriah ketika ibadah haji sudah disyariatkan. Nabi memimpin 1.000 kaum muslimin untuk melakukan ibadah umroh. Sebelum tiba di Mekah, Nabi berkemah di Hudaibiyah. Selanjutnya ada isi Perjanjian Hudaibiyah. Pertama itu adalah kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Orang kafir Makkah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak umat Islam. Orang Islam yang ingin kembali ke Makkah atau murtad tidak boleh ditolak orang Quraisy, dan genjatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Selanjutnya itu ada pelanggaran Perjanjian Hudaibiyah. Tahun 8 Hijriah, Bani Quraisy membantu sekutunya Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Mekah. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi, Abbas, menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Berhala-berhala yang selama ini ada di Ka'bah sejumlah 360 dihancurkan. Selanjutnya ada Haji Wada. Itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah menunaikan ibadah haji yang pertama dan terakhir yang dikenal dengan Haji Wada. Khutbah Haji Wada itu berisi pada jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, jangan mengambil harta orang lain dengan batil, jangan riba dan menganiaya, jangan balas dendam dengan tebusan dosa, memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut, perintah menjauhi dosa, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Selanjutnya ada tegakkan persaudaraan dan persamaan antara manusia, perintah memperlakukan hamba saya dengan baik, dan perintah harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Selanjutnya ada Nabi wafat. Nabi wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Abu Bakar tampil membacakan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 144 dan berpidato, "Wahai manusia, barang siapa memuja Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa memuja Allah, maka Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya." Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.